Dalam kehidupan kita itu akan ada orang-orang yang memiliki niat buruk kepada kita, dan mereka memainkan sebuah peran. Mereka adalah korban. Kemudian berikutnya memainkan psikologis kita. Dengan cara apa? Kadang mendatangi kita. Saya tahu Bapak pasti tidak percaya terhadap saya. Kemudian dia mengatakan bla 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 dan seterusnya. Nah, ketika orang itu berkata seperti itu kepada kita, kita akan merasa, waduh, saya jadi merasa bersalah. Enggak. Saya tidak bermaksud seperti itu kok, Pak. Nah, step berikutnya apa? Mereka akan mengungkapkan keinginannya. Karena diri kita sudah terpengaruh, maka cenderung biasanya kita akan mengizinkan. Jadi, inspirasinya untuk kita apa? Surat Yusuf ayat ke-11 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Quran sekalian, insya Allah kita akan belajar satu ayat di dalam surat Yusuf, yaitu ayat ke-11. Saya baca dulu ayatnya, silahkan buat para sahabat Quran sekalian dibuka di dalam surat Yusufnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma lakala ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Mereka berkata, wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya. Nah, ini adalah perkataan dari kakak-kakak Nabi Yusuf. Nah, tentunya dialog antara ayah dan anak ini, percakapannya pasti akan banyak. Bayangkan, setiap hari mereka melakukan dialog dan segala macamnya. Tentunya, ketika itu diabadikan semuanya, kemudian di-capture dalam Al-Quran, pasti dialognya panjang. Sehingga yang Allah lakukan di dalam surat Yusuf itu adalah mengambil hal-hal yang penting, hal-hal yang esensial, kemudian Allah masukkan di dalam Al-Quran. Artinya apa? Setiap dialog di dalam surat Yusuf itu menjadi catatan yang penting untuk kita pelajari. Tidak mungkin kalau itu tidak penting akan masuk di dalam Al-Quran. Kira-kira sederhananya seperti itu. Sehingga apa? Kita bisa menarik sebuah inspirasi dari ayat yang sedang kita pelajari ini. Nah, kira-kira inspirasinya apa untuk kita? Kira-kira apa? Para sahabat Quran sekalian. Nah, yang menarik ini, kakak Nabi Yusuf ini, mereka meminta izin. Izin itu mungkin dilakukan berulang-ulang dan tidak diizinkan oleh ayahnya. Mereka memiliki keinginan untuk mengajak Yusuf berjalan-jalan, kemudian akhirnya mereka akan melaksanakan sebuah rencana buruk, akan mencelakai dari Nabi Yusuf. Ayahnya tidak mengizinkan. Kemudian akhirnya mereka bersepakat, bersekongkol bersama-sama, kemudian kata-kata mereka Allah abadikan di dalam ayat ke-11 ini. Mereka berkata, wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Nah, ini penting nih kalimat ini. Maksud ayat ini apa sih sebenarnya? Kalau kita pelajari, kakak-kakak Nabi Yusuf itu memainkan peran playing victim. Mereka memainkan peran sebagai korban. Kemudian berikutnya mereka memainkan psikologis dari lawannya, yaitu ayah mereka, lawan dialognya. Jadi ketika psikologisnya sudah dimainkan dan akhirnya terpengaruh oleh strategi mereka, dan akhirnya mereka bisa mencapai tujuan jahat mereka. Nah, gimana strateginya? Jadi ketika mendatangi seseorang, kenapa engkau ayah tidak mempercayai kami? Jadi ketika ada seorang anak datang kepada orang tuanya, kemudian mengungkapkan kalimat ini, pasti ada perasaan dari seorang ayah, kok saya berbuat tidak percaya terhadap anak saya ya. Jadi psikologisnya dimainkan seperti itu. Sehingga step berikutnya, tentunya Nabi Yakub bisa terpengaruh dan akan terpengaruh dengan ucapan dari anak-anaknya ini. Nah, sekarang kita mengambil sebuah inspirasi untuk kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, itu akan ada orang-orang yang memiliki niat buruk kepada kita.
dan mereka memainkan sebuah peran. Mereka adalah korban. Kemudian berikutnya memainkan psikologis kita. Dengan cara apa? Kadang mendatangi kita. Saya tahu Bapak pasti tidak percaya terhadap saya. Kemudian dia mengatakan bla 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 dan seterusnya. Nah, ketika orang itu berkata seperti itu kepada kita, kita akan merasa, waduh, saya jadi merasa bersalah. Enggak. Saya tidak bermaksud seperti itu kok, Pak. Nah, step berikutnya apa? Mereka akan mengungkapkan keinginannya. Karena diri kita sudah terpengaruh, maka cenderung biasanya kita akan mengizinkan. Jadi, inspirasinya untuk kita apa? Surat Yusuf ayat ke-11 ini. Kita bisa mengambil sebuah inspirasi. Akan ada orang-orang yang memiliki niat yang buruk kepada kita. Akan mendatangi kita, kemudian akan memerankan peran sebagai peran korban, kemudian memainkan psikologis kita. Katakanlah ada orang yang mau menipu kita. Dia akan datang kepada kita. Saya tahu, dari ekspresi Bapak, pasti Bapak nggak percaya kepada saya. Sangat kelihatan loh kok, Pak. Saya memang melihat bahwa Bapak tidak percaya kepada saya. Nah, ketika melakukan itu, kita, enggak, saya tidak bermaksud seperti itu. Kemudian dia mengungkapkan mau pinjam uang misalnya, padahal tujuannya adalah menipu. Karena kita merasa bersalah, akhirnya kita terpaksa mengizinkan untuk meminjamkan dia uang. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Mudah-mudahan setelah kita mengambil pelajaran dari surat Yusuf ayat ke-11 ini, kita jadi bisa berlebih berhati-hati, karena akan ada orang-orang yang memiliki niat buruk kemudian mendatangi kita dan memerankan peran psikologis yang ada di dalam ayat ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk kehidupan kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.